What's up YouTube, selamat datang kembali di 1201 Production Surabaya. Dan hari ini masih menjawab tentang pertanyaan beberapa viewer dan subscriber yang nanya ke saya. Ini kebetulan ada yang nanya di episode input-output rekam drum akustik. Ada Junaidi Hardi, beliau nanya, Mas, review studionya dong sama biaya berapa? Makasih Mas. Kemudian di komen ini ditambahkan juga sama Uus Ridwan. Uus Ridwan ini salah satu drummer di Bandung ya, Kang Uus, jago banget, puter-puter sticknya keren banget, teman-teman bisa cek ya, nanti aku kasih link Instagramnya dia, ada di mana, sini ya mungkin ya. Oke, so itu Uus Ridwan juga ngomong setuju. Oke, so nggak pakai lama-lama lagi, karena mungkin ada banyak yang penasaran tentang apa isi studio dan bagaimananya. Langsung aja kita mau studio tour, Studio 1201 Production Surabaya. Tapi sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk like dan subscribe di video ini. Nyalakan tanda loncengnya untuk dapetin notifikasi tentang uploadan-uploadan kita berikutnya. Dan kalau teman-teman mungkin ada pertanyaan, ada pernyataan, ada mau request apapun, bisa langsung tulis di kolom komennya. Oke, so gak pakai lama, langsung aja kita masuk yuk. So langsung aja kita mau lihat satu persatu ya, ada apa aja di sini. Sebenarnya sih nggak terlalu ada apa-apa sih. Cuman siapa tahu apa yang di sini bisa mengilhami atau menginspire teman-teman sekalian. Kita nggak tahu, so langsung aja kita jalan-jalan di studio saya, 1201 Production Studio. So apa sih, ada apa aja di sini? Kita mulai dari kotak besar ini. Kotak besar ini isinya adalah segala macam perlengkapan yang dibutuhkan di studio. Mungkin contohnya apa ya, mungkin untuk storage juga sih. Jadi saya juga naro kayak, belum apa-apa udah kelihatan, ini ada tas drum. Ini satu set tas drum. Kalau saya nggak pakai drum untuk waktu yang lama, biasanya salah satu ada yang aku masukin ke sini. Terus ada juga, ada apa ini? Oh, ini mikrofon. Ini kebetulan lagi nggak dipasang ya mikrofonnya, teman-teman bisa lihat drumnya nggak ada mikrofonnya. So ini mikrofonnya kebetulan di dalam sini semua. Ini adalah, kalau teman-teman mungkin kemarin di episode apa aja ya, banyak ya yang aku nunjukin mic ini. Episode mixing, kemudian episode miking tom, miking kick, miking apa segala macam. Pokoknya judulnya miking itu kebanyakan aku pakai mic ini. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Samson Audio 8 kit drum microphone kit. Jadi ini isinya ada yang di luar sih ya. Tapi kita lihat aja. Oke. Nah, ini ada Samson Q, entah ini Q snare, Q tom, ada C01 pensil, dan ini adalah SM57. SM57. SM57 ini keseringan aku pakai untuk snare atas maupun bawah. Kemudian ini juga dipakai untuk todong ampli, todong gitar juga kadang-kadang, tergantung kebutuhan. So ada SM57 2 biji di sini. Ada SM57 2 biji, terus ada Samson Q8, kemudian ada apa lagi di dalam kotak ini? Ada ini apa ini? Oh, ada Samson CO1 Studio Condenser. Ini mikrofon kondenser serba bisa dan tidak mahal. Mungkin teman-teman bisa cek juga ya. Aku sekitar punya 3 ini, dan ini sangat berguna banget. Kemudian ini kalau orang Jawa bilang pleketaan, ini ada lakban, ada kotaknya kamera, terus ada kabel, ada beberapa kabel di sini, ada kabel firewire apa segala macam, ada kabel power, dan di bawah sini paling bawah ada, mungkin kalau kelihatan ada mixer yang nggak pernah dipakai tapi tetap aku simpan, ya itulah ya. Oke, so dan yang menarik lagi dari tas ini, menarik lagi dari case ini adalah, mari kita lihat ini. What is this? Ini adalah yes, this is a microphone. Ini adalah
Mikrofon ribbon mikrofon. Apa bedanya ribbon sama dynamic dan condenser mungkin nanti aku akan jelaskan di episode berikutnya ya. Ini adalah mic ART tipe M5 ribbon. Ini adalah mikrofon yang biasa sering aku pakai untuk room. Kenapa aku pakai ini? Karena sound dari ribbon itu cenderung lebih ke arah Dove ya, bunyinya lebih ke arah Dove dan lebih ke arah vintage, dan itu bisa bikin, kalau di sound vintage itu lebih bisa bikin apa ya, dimensinya lebih asik lah gitu. Maka saya pilih mikrofon itu. So kita kembalikan dulu ini. Oke, terus ada mungkin kalau teman-teman yang pernah lihat episode kita mereview Delta Bongo ini, kemudian ini ada Delta Kahun. Ini kebetulan sekarang karena lagi urusan corona ya, jadi kita lagi nggak nge-gigs, jadi barang-barang alat-alat pada aku kembalikan ke sini untuk bisa dibersihin dan bisa di storing biar nggak ngabisin tempat di rumah. So ini Delta Kahun, ini Delta Bongonya, ini Delta laptop Kahunnya ada di sini. Softcase bass, ada bass ya, saya punya bass dan saya bisa main bass juga. Kemudian ada softcase cymbal, ada dua. Kenapa ada dua? Karena satu untuk storing di rumah dan satu untuk dipakai jalan, satu untuk dipakai nge-gigs. Di dalamnya ada beberapa simbal, tapi mungkin kita akan lihat simbal yang udah kepasang aja ya. So, gitu. Next ada drum. Ini adalah drum sakral buat saya. Mungkin kalau teman-teman tahu merek ini dan tipe ini mungkin bukan tipe atau bukan tipe tertinggi ya. Ini sangat tipe rendah, bahkan entry level, tapi ini adalah drum pertama saya. Saya dapat ini, saya beli ini baru sekitar 99-2000-an, sekitar tahun 2000-an, jadi hampir 20 tahun yang lalu, dan kondisinya masih oke. Ukurannya adalah 12, 13, 16, dan 22. Ini ukuran rock banget ya. Bahannya ini basswood dan kayunya udah mateng banget, dan kalau dipakai recording ini sangat enak banget. So jangan pernah meremehkan drum murah atau drum entry level. Kalau teman-teman juga lihat ini ruangan banyak begini-beginian ya, banyak panel-panel beginian ya. Pengen tahu lebih banyak tentang ini bisa lihat episode acoustic treatment. Nanti mungkin aku taruh di deskripsi tentang bagaimana cara bikinnya dan dampaknya apa ke ruangan. Langsung aja kita ke stand. Microphone stand ada beberapa di sini. Itu ada mic-nya juga di bawah, ada Samson Q-Kick sama C01 condenser. Ini biasanya kenapa dia di bawah, karena ini memang tak pakai untuk kick biasanya. Beberapa stand, ada tripod, lampu, dan ampli. Ampli ini menarik sekali ya, karena saya nggak tahu ini asli apa enggak. Harapannya sih asli ya. Saya dapat ini harga murah sekali di toko alat musik second gitu. Karena kenapa dia bisa murah? Karena ini tidak berfungsi. Jadi ada efek select, time ini tidak berfungsi. Tapi terlepas daripada itu, dia dua channel, ada channel clean sama channel drive, dan itu sangat oke banget soundnya. Dan coba tebak harganya, aku dapat ini kurang dari 2 juta rupiah. Deluxe 90 DSP Fender. Ya, I like Fender. Next, ya inilah, tahu kan ya teman-teman ya, ini panel tadi. Kemudian ini yang selalu menyemangati saya, stop wishing and start doing. So jangan cuma berharap, tapi kita juga harus bekerja dan melakukan. Oke, ini masih ada sisa panel-panelnya. Ternyata masih sisa, saudara, masih ada sekitar berapa ini? Hampir 10, 6 apa kali ya, 6 panel masih ada di sini. Kemudian ada apa lagi yang berantakan di sini? Oh, auxiliary pedal. Kita nggak usah bahas itu. Kemudian ada bor, drill, electric drill. Ini penting banget ya kalau teman-teman punya studio atau punya alat musik drum atau apapun itu. Ini sangat berguna banget untuk ngelepas baut, bisa lebih cepat. Kalau mau bersihin, mau ngelepas lux apa segala macam, kita bisa pakai electric drill seperti ini yang wireless ya. Ini enak banget dipakai. Dan ini adalah PR sebenarnya yang belum sempat saya kerjakan. Kita gini aja ya biar penasaran ya, kira-kira apa ya ini ya. Ya, untuk episode ke depan aku masih belum sempat kerjain, tapi ya ada ini.
Next ada ampli yang rusak. Ini ada ampli RCH rusak. Belum sempat dibenerin juga sebenarnya, ini ampli keyboard. Keyboardnya udah nggak ada, amplinya masih ada tapi rusak pula, jadi nggak tahu mau diapain. Next ada Samson, lagi-lagi Samson. Ini aku jelasin dulu ya. Jadi sebenarnya aku tidak di endorse sama Samson. Cuman memang nggak tahu kenapa kebetulan barang yang aku pakai itu kok kenapa banyak Samsonnya. Karena mungkin sejauh ini yang aku tahu tentang produk Samson adalah harganya tidak terlalu mahal dan kualitasnya juga oke. Dan barangnya long lasting, bertahan lama, bukan barang yang cepat rusak dan cepat hancur, enggak. Tapi barangnya memang bertahan lama dan harganya juga cukup bersahabat. So, ini adalah Samson Rubicon R6A. Ini sebenarnya bukan punya saya, tapi dititipkan di sini dan saya suka gonta-ganti antara ini dengan speaker yang sekarang sedang kepasang. Kenapa saya suka banget dengan speaker ini? Karena tweeternya dia adalah ribbon. Dia tidak pakai tweeter konus, tapi dia pakai tweeter yang ribbon. Ada dua di sini sepasang dan dia kadang-kadang suka gonta-ganti deh antara yang ini sama yang ini dia. Sebelum kita kesini dulu deh. Nah, so ini adalah beberapa snare saya. Ada sekitar total saya punya snare mungkin sekitar 5 ya. Ada sekitar 5 yang kepasang. Nanti kita bahas yang di drum set itu. Yang di sini adalah batik custom saya. Ini adalah Bafoyang Drums. Enak banget, saya suka banget ini. Kemudian saya juga sempat diberi kehormatan untuk mereview ini All Custom Drum. So All Custom Drum ini kalau Bafoyang Drum ini dari Jakarta ya, dari BSD. Mereka spesialis di stave, solid stave, snare drum ataupun drum set dan enak banget memang. Sama juga dengan All Custom Drum. All Custom Drum ini mungkin dia tidak main di stave solid, tapi dia lebih main di solid wood. So solid susah banget sih ngomongnya. Solid shell. Jadi kayunya ini adalah utuh, 100% utuh dan hanya dilubangi tengahnya saja sehingga dia menjadi sebentuk snare drum begini. Ini ini yang menarik adalah kita lihat. Ini adalah saya pernah nyoba, bukan saya sih sebenarnya, teman-teman saya pernah nyoba bikin subkick. Kalau teman-teman nggak tahu subkick bisa searchingnya di Google. Subkick itu adalah suatu alat untuk memperbesar bunyi low atau menangkap bunyi bass drum yang low, super low. Dan biasanya ini ditempatkan di depannya bass drum. Ini saya bikin sendiri. Di dalamnya ini ada speaker yang kemudian fasenya itu dibalik. Speaker yang digantungkan di tengah, kemudian fasenya dibalik. Mana sih? Mana ya inputnya? Outputnya mana ya? Ini. Fasenya dibalik sehingga dia bisa dipower untuk menjadi sebuah sejenis mikrofon. Jadi speaker bisa menjadi mikrofon. Nah, bingung kan lo? Nah, itu dia. Oke, so itu sedikit tentang gadget yang ada di sini. Ada headset bekas juga, nggak tahu mau diapain, belum tahu mau diapain. Sebelum kita kesini kita ke drum set dulu deh, kayaknya lebih seru ya. Drum set, saya pakai drum set ini adalah masih dari Bafoyang Drums. Ini custom saya. Shellnya adalah mahogani. Ketebalannya lupa, tapi yang jelas dia shellnya mahogani dan ini adalah semua stiff. Jadi konstruksinya memang benar-benar 100% stiff dan ya enak banget, modern banget, soundnya cukup modern. Cymbals, kebetulan nggak tahu kenapa ya, kok mulai berapa tahun ini udah hampir 2 tahun lah ya. Saya tertarik dengan produk ini, Nebulae. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa cek di beberapa video di season lalu saya sempat review beberapa produknya dan ini memang enak banget. Ini adalah lokal ya saudara-saudara. Ini adalah simbal buatan lokal, adalah buatan Bandung. Aku pernah bikin video yang interview dengan ownernya, which is adalah Kang Surya. Kang Surya oke banget, orangnya baik banget. Dan ya sejak itu saya pakai produk lokal semua. Jadi simbal saya semua Nebulae. Ini adalah Chris Dry Crash 18. Kemudian ada Nebulae Chris Pasopati hi-hat 14. Kemudian ini adalah Chris Nogososro 18. Ini kalau nggak salah adalah versi pertamanya. Jadi mereka sudah tidak membuat yang seperti ini lagi. Jadi ya jarang ada yang punya.
Kemudian ini adalah Cymbal Smith, Nebula Cymbal Smith 22 Ride. Ini juga one of a kind, cuman saya yang punya. Ada juga Nebula Impact Stack, murah meriah, stack murah meriah dan soundnya ngegigit banget. Ada juga Splash keris Pasopati 8 inch. Untuk head, sebenarnya terus terang ya, head sih nggak terlalu rewel ya aku ya. Yang jelas sih kalau snare pengennya single ply, untuk di tom double ply, 10, 12, 16, snare-nya 14 kali 6,5. Snare-nya juga ini dari Bafoyang Drum, mana logonya? Bafoyang Drum. Dan ini jadi semua alat ini adalah lokal ya. Semua drum saya ini lokal, kecuali hardware-nya. Hardware-nya masih ada yang ini Yamaha, masih ada yang Tama, masih ada yang Yamaha. Terus ini juga dari Sonor. Yang bass drumnya, pedalnya masih dari Pearl Eliminator. Itu adalah drum setnya, dan mikrofonnya tadi udah di situ. Drum kecil waktu kecil saya sudah, drum pertama saya sudah, stand sudah, ampli sudah, speaker monitor ini sudah, beberapa snare drum saya sudah. Kemudian PR-nya tadi kita nggak bisa bukain. Yes, kita sekarang ke komputernya. Ini mungkin yang banyak ditanya sama orang-orang ya. So, komputer aku pakai iMac. Yes, jadi saya masih pakai OS Sierra. Ini agak lama ya. iMac-nya adalah 21 inch late 2015. Prosesornya 2,8 GHz Intel Core i5. Memorinya 8 GB, 1867 MHz DDR3. Dan ya, itulah. Kemudian saya DAW pakai Logic, keseringannya lebih sering pakai Logic, tapi saya juga ada Ableton Live 9 Suite. Saya nggak pakai yang 10 karena ngapain juga, 9 sama 10 nggak jauh beda kok. Editing video saya pakai Final Cut Pro. Ini ada Filmora tapi nggak pernah kepake. Terus standar ya, iTunes, WhatsApp, ada Spotify juga. Ada juga ini Universal Control untuk Presonus, tapi udah nggak kepake lagi sih. Browser dan segala macamnya ya. Kalau komputernya seperti ini. Kemudian kabel nggak usah dijelasin lagi ya. Kalau kabel ya, teman-teman pasti udah pada tahu kabel itu fungsinya apa. Kabel XLR, ada kabel TS juga. Yang pengen aku jelasin sekarang adalah tentang ini, alat ini. So, ada di dalam rak ini ada 3 alat, ada 3 unit alat. Yang paling atas adalah Furman PR8 Power Conditioner and Light Module. Apa sih fungsinya ini? Fungsinya Furman itu dia menyaring segala macam bunyi-bunyian yang dihasilkan oleh listrik. So, kalau teman-teman mungkin nggak tahu, listrik itu juga mempengaruhi sinyal suara yang akan kita rekam. Kok bisa begitu? Karena listrik itu kadang ada yang statik dan ada yang non-statik. Ini agak jauh sih penjelasannya ya. Tapi yang jelas, Furman ini untuk mengurangi noise yang disebabkan oleh listrik-listrik yang statis, ataupun melindungi alat-alat semua ini dari adanya letupan-letupan listrik yang dihasilkan dari PLN atau dari listrik tembok lah, bisa dibilang seperti itu. Itulah gunanya Furman. Kemudian di bawah ini aku pakai DigiDesign sebagai audio interface. Ini adalah DigiDesign 003, rak 003. Dia punya 8 input, tapi dia hanya punya 4 buah preamp. Jadi dia punya 8 input tapi cuma punya 4 buah preamp. 4 buahnya lagi tidak ada preampnya. Otomatis kalau saya mau merekord sebuah drum set yang dimana perlu banyak sekali input, ini masih kurang. Walhasil saya menambahkan inputnya di DigiDesign ini menggunakan Behringer Ultra Pro 8 Digital. So ini adalah extension daripada DigiDesign 003 rak. Koneksinya menggunakan ADAT. Kalau memang teman-teman belum tahu apa ADAT itu, ADAT adalah singkatan dari Alesis Digital Audio Tape. Koneksinya adalah ADAT, adat. So, dengan adanya ADAT ini, dengan adanya extension ini, input saya total menjadi 16, di mana 12 diantaranya saya sudah memiliki preamp, yang 4-nya tetap tidak memiliki preamp.
Ini yang saya pakai untuk recording. Kebanyakan saya input itu langsung masuk ke sini aja. Kadang juga kalau mau repot saya pakai inputnya Digi003 lewat belakang inputnya, belakang unitnya, masuk lewat sini kabel biasanya. Dan aku rasa itu aja sih kalau untuk audio interface ya. Nggak ribet, semua simple dan berfungsi maksimal sebagaimana mestinya. Dan wow, ini hiasan ya, bukan hiasan sih. Saya juga main bass, saya suka bass, dan ini adalah salah satu bass saya. Saya punya beberapa, ada dua, satu di studio, satu lagi ada di rumah. Ini adalah OLP MM34. Ini barang lama sekali, ini keluaran 2010 kalau nggak salah. Masih pasif, 4 string, bentuknya ambil dari Stingray, dan ini juga saya suka banget, tua banget ini udah. So, segala peralatan yang saya pakai di studio ini bisa dibilang tidak terlalu mahal ya, atau bahkan bisa dibilang tidak mahal. Kayak contohnya Yamaha ini HS8, kalau kita mau tahu harganya mungkin dia sepasang sekitar 6 mungkin ya, 6 jutaan sepasang, jadi satunya mungkin sekitar 3 juta. Tapi kalau teman-teman pengen cari yang lebih kecil, mungkin HS6, HS7 atau mungkin HS5, harganya tentunya di bawah itu. Kalau nggak salah HS5 mungkin kisaran 3-4 juta, dan seterusnya ya, 5, 6 sampai 8-nya ini masih di 6 jutaan kalau nggak salah. Dan kalau untuk audio interface, yang jelas audio interface ini Digidesign ini sudah tidak ada barunya ya, karena memang ini barang lama banget. Ini kalau nggak salah 2009 kalau nggak salah ya keluarnya, dia pertama sekitar 2008-2009 atau bahkan lebih awal lagi, lupa deh. Pokoknya dia barang lama banget dan sudah discontinued. Tapi kalau teman-teman bisa mendapatkan barang second ya mungkin harganya mungkin sekitar 5-6 juta tergantung kondisinya. Kemudian preamp ADAT-nya ini Behringer audio digital ini kalau nggak salah dia sekitar 2-3 jutaan. Kalau baru mungkin 3 jutaan, kalau second mungkin sekitar 2 sekianan lah, 2 jutaan. So, itu adalah tentang audio interface. Furman ini yang tadi, yang ini. Furman ini saya dapetin ini barang US, ex-US, barang bekas, itu harganya mungkin sekitar 2,5 juta, 1,5 sampai 2,5 tergantung kondisi juga. Dan kalau diantara semua yang ada di studio saya ini, nah, mulai dari semua ini, jelas yang paling mahal adalah komputernya. Kenapa? Karena memang Dewasa ini komputer yang banyak megang peranan dalam recording. Semua otaknya itu dilakukan oleh komputer. Jadi semua pekerjaan audio maupun video itu banyak dilakukan oleh komputer. Makanya saya invest agak besar di komputer. Tapi pun ini bukan iMac yang top of the line, karena harganya juga kalau menurutin yang top of the line saya terus terang tidak mampu. Yang saya punya ini, iMac saya ini harganya 3 tahun lalu saya beli baru, listnya itu 21 juta, tapi karena waktu itu sedang lebaran sehingga ada diskon, saya dapat ini sekitar 17 sekian juta, dan itu sudah 3 tahun yang lalu. Anti rewel, tidak ada rewel sama sekali, semua berjalan lancar, tidak pernah ada masalah dengan laptop, dengan iMac ini. So, kalau teman-teman ada pertanyaan, ada pernyataan, ada komen, ada request, ada apapun itu bisa langsung aja ditulis di kolom komen ya di bawah. Dan aku rasa itu aja. Teman-teman juga jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, video ini, dan nyalakan tanda loncengnya untuk dapetin notifikasi uploadan kita berikutnya. So, sampai di sini dulu episode ini, dan I'll see you on the next episode. God bless you all and bye-bye.